Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang asisten rumah tangga di Bandar Lampung ditangkap akibat mencuri motor dan uang majikannya. Warga pesisir Bandar Lampung siaga terjadi bencana banjirop. Warga Rawajitu Selatan Tulang Bawang keluhkan kanal dangkal padahal belum lama dinormalisasi oleh pemerintah. Tidak ada. Itu warga yang Normalisasi atau pengerukan kanal di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan Tulang Bawang tidak maksimal. Padahal proyek normalisasi itu belum lama selesai, namun kini kanal sudah kembali dangkal dan sisi kanal terjadi abrasi. Menurut warga, proyek normalisasi dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung pada pertengahan tahun lalu dengan nilai anggaran 29 miliar. Sayangnya, pengerukan kanal terkesan tidak dalam dan merata. Saat air surut pada malam hari, kanal tidak bisa dilewati perahu dan kondisi itu sama dengan sebelum ada perbaikan kanal. Kalau tanggapan saya sih ini harus digali ulang lagi. Karena nggak ada rapinya, penggaliannya asal gali aja. Pekerjaan ini kontraktornya. Di atas tanggul itu kurang galinya, pendek, paling 1 meter. 1 sekop aja dia. Harapannya apa nih Bang? Harapan saya sama pemerintah, ya ini ditinjau ulang kembali pengerjaan di Gedung Karyajitu. Itu aja. Anggaran berapa sih Bang perkiraan Bang? Anggarannya 23 ya. 23 miliar lebih anggaran ini. Untuk perawatan ini ya? Untuk perawatan ini. Sudah cukup lama. Jadi hutan yang ada di restan pemukiman nelayan ini tadinya ada kurang lebih 500 meter. Sekarang perkampungan ini selalu bergeser. Selalu bergeser kenapa? Kampung ataupun hutan itu abrasi sehingga masyarakat pindah-pindah. Warga mendesak pemerintah Provinsi Lampung segera menegur pemilik proyek untuk melakukan pengerjaan perbaikan ulang kanal. Warga menyatakan dengan kondisi saat ini, uang rakyat puluhan miliar yang digelontorkan untuk perbaikan kanal terkesan sia-sia. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Nah, terus. Pemerintah terus berupaya meningkatkan stok pangan dalam menghadapi ancaman krisis global serta ketergantungan pasokan komoditi pangan dari negara lain. Tingkat atau level ketahanan pangan kini jadi urusan strategis nasional setara dengan pertahanan dan keamanan. Pada tahun ini, pemerintah Indonesia telah menghentikan impor beras dan jagung. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Rabu pagi saat menanam jagung bersama Wakapolri di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Penghentian impor beras dan jagung diklaim telah menaikkan harga gabah di tingkat petani, namun stok beras di tanah air masih tercukupi. Jadi kita sekarang jagung dan beras tahun ini tidak impor lagi. Ya, nilai tukar petani naik dari 116 jadi 124. Kata siapa? Kata BPS, bukan kata Menko Pangan. Datanya ada di BPS. Jadi ibu-ibu, nanti tahun depan insya Allah ya kita akan mengembangkan protein ayam, ikan, gemuk ayam, telur, ikan. Ya, akan dibangun besok 2000 kampung nelayan Lampung Selatan, kebagian berapa banyak saya kira. Ya, akan dibangun tambak-tambak, akan dibangun besok pabrik di sini untuk pakan ayam dan pakan ternak. Ya, juga GPS-nya agar ibu-ibu terlibat untuk membantu ekonomi keluarga. Provinsi Lampung saat ini juga diklaim sebagai daerah lumbung jagung.
Hingga semester 2 tahun ini, penyerapan jagung oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog mencapai 23.000 ton. Untuk tanam jagung sudah kurang lebih hampir sekitar 2.800 hektar. Hari ini kita 89 hektar, tapi Bapak Menko tadi menyampaikan ke saya yang sudah ditanam sekitar 300 hektar. Nah, ini baru tanaman yang terakhir. Ya. Kemudian untuk serap jagung sendiri dari 147.000 ton yang ditetapkan oleh Bulog, alhamdulillah untuk Provinsi Lampung sudah termasuk capaian yang tertinggi, berada di angka hampir 90%. Capaian serap jagung di angka 23.000 ton. Ya, Lampung merupakan juga salah satu provinsi yang menanam luas jagung yang sesuai dengan target terpenuhi, dan juga insya Allah hasil target untuk panen jagung juga untuk Provinsi Lampung juga insya Allah bisa terpenuhi. Keterlibatan langsung Polri dalam sektor pangan menandai era baru kebijakan nasional sebab masalah ketahanan pangan kini jadi isu strategis negara. Kedepannya, swasembada pangan yang sedang digalakan pemerintah diharap benar-benar bisa terwujud dan bukan hanya sekadar target ambisi di atas kertas saja. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Banyak pihak kini melibatkan diri mengawasi pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG. Tujuannya untuk menekan angka kasus luar biasa atau KLB murid keracunan makanan bergizi. Di antaranya adalah para ahli teknologi pangan dan gizi dari Perguruan Tinggi Negeri Polinela Bandar Lampung. Rabu pagi, tim ahli teknologi pangan menyosialisasikan cara pengolahan makanan di dapur Sekampung Udik, Lampung Timur. Peserta sosialisasi adalah penjamah makanan, mulai dari juru masak hingga relawan bagian cuci omprengan atau wadah makanan bergizi. Hasil analisa ahli teknologi pangan Polinela, terdapat 12 jenis bakteri yang jadi penyebab murid keracunan. Di antaranya adalah bakteri dari air, bahan makanan, dan ada juga bakteri dari bekas insektisida atau racun hama pada sayur mayur. Ya, tentu ini adalah bagian kegiatan dari Politeknik Negeri Lampung yang disebut pengabdian kepada masyarakat. Salah satu masyarakat adalah MBG itu bagian dari masyarakat. Sebenarnya kalau di Politeknik tidak spesifik dapur. Keamanan pangan itu bisa di industri rumah tangga, bisa di industri menengah, bisa keluarga, bisa warung-warung makan, termasuk MBG. Jadi pentingnya keamanan pangan itu adalah untuk melindungi masyarakat, konsumen. Karena jangan sampai tujuannya itu mengkonsumsi makanan yang sehat, justru itu menimbulkan penyakit. Nah, pentingnya keamanan pangan adalah di situ. Jadi penyuluhan itu bukan hanya tugas dinas kesehatan, tetapi dosen, kemudian penggiat-penggiat kegiatan sosial juga punya kewajiban untuk mengingatkan pentingnya keamanan pangan. Di dokter dari senior Bapak Sarono, dari penjelasan dari Bapak Sarono itu bahwasanya untuk mulai kegiatan dari PPG ini untuk persiapan dari relawan itu dari perlengkapan dari persiapan pakai sarung tangan atau juga kepala atau pakai sebelum mulai kita harus tangan kita akan dicek dulu, sebelum dicek kita dicuci. Setelah itu baru kita dimasak. Itu jam berapa? Dimasak mulai jam 2. Kasus keracunan makanan bergizi gratis di Lampung pada Agustus hingga September 2025 tercatat terjadi di berbagai daerah, di antaranya Lampung Timur, Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara. Murid yang keracunan MBG diperkirakan lebih dari 200 orang. Mereka dibawa ke rumah sakit akibat mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah setelah menyantap makanan bergizi di sekolah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.